Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini hari Senin tanggal 8 Ramadan 1445 Hijriah. Kita sudah berpuasa insyaallah lawan hari ini amun selesai 8 hari. Sudah sholat malam 8 malam. Artinya kalau seminggu berarti 1/4 Ramadan sudah kita masuki, dan kita memasuki minggu yang kedua di bulan Ramadan ini. Ibu-ibu rahimakumullah, ada beberapa hadis Rasul yang berhubungan dengan kemuliaan Ramadan, dan juga di dalam ayat Al-Quran yang bercerita tentang Ramadan. Ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'malun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bulan Ramadan. Maka ada istilah di bulan Ramadan itu ada satu malam yang namanya Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kayak apa Al-Quran itu gunanya? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu pembela antara ini yang petunjuk dan ini yang tidak. Paman syahida minkum syahra, siapa yang menyaksikan tibanya bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah berpuasa. Berpuasa Ramadan apabila kita menyaksikan tibanya bulan Ramadan. Tibanya dengan apa? Dengan melihat atau dengan ilmu. Karena puasa hari Senin itu paling banyak negara-negara muslim berpuasa, termasuk Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, muslim di Inggris, dan paling banyak pada hari itu orang berpuasa. Dan kita berpuasa pada hari itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddah, dan apabila kau menyaksikan bulan nanti sudah sempurna menutup, walitukmilul iddata walitukabbilallah, maka bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat demi ayat dalam 183, 184 dan 185 itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kesempurnaan sholat antara puasa sampai akhir. Nah, pada ayat itu para ulama menyebutkan ada satu ayat yang pembicaraannya lain daripada puasa. 183 dan 185 Faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Seolah-olah ayat ini di tengah-tengah cerita puasa yang kadang berhubungan dengan puasa. Apa ceritanya di ayat ini? Apabila hambaku bertanya tentang aku kepadamu, hai Muhammad, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan memperkenankan orang yang meminta kepadaku. Idza da'an, apabila dia memperkenankan permintaanku. Jadi ada timbal balik, ya memang ada hubungannya. Aku akan perkenankan orang yang meminta. Apabila dia meminta, aku akan memperkenankan orang yang meminta. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan orang yang berdoa meminta kepadaku apabila dia berdoa. Maka syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Laksanakan juga perintahku dan beriman kepadaku. Jadi syarat doa itu diijabah, pertama kita memperkenankan perintah Allah dan beriman kepada Allah Ta'ala. Ibu-ibu dalam surah Al-Fatihah ayat 6. Iyyaka na'budu itu ayat berapa tuh? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah hamba menyembah dan kepada Engkau memohon pertolongan. Minta berdahulukah, beribadah berdahulukah? Beribadah berdahulu. Jadi kita beribadah berdahulu kepada Allah, kemudian dengan ibadah itu minta pertolongan. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Falyastajibu li ini bisa kita hubungkan memperkenankan panggilan Allah itu dengan berpuasa. Sehingga puasa termasuk bulan di mana doa-doa diijabah. Maka itu tadi ibu-ibu rahimakumullah, dalam bulan Ramadan itu kita lebih fokus pada apa yang disukai oleh Nabi. Kalau bisa perilakunya, ibadahnya, termasuk yang kita makan pada saat kita berbuka. Memang menu kita, makanan kita beda-beda. Tapi Nabi apa? Kata Nabi, iza aftara ahadukum falyuftir ala tamarat. Ini Nabi menyukai dan Nabi menyuruh. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka mulailah berbuka itu dengan memakan kurma. Itu kan kesukaan Nabi, kebiasaan Nabi. Sahabat Nabi itu jadi mulia ibu-ibu kayak itu. Inya kada mau menyalahi Nabi. Di samping peringatan Allah sangat keras orang yang berselisihan dengan Nabi. Nabi itu senang benar dengan apa? Dengan koru.
Koru bahasa Arab, bahasa kita labu kuning, bahasa Banjar waluh. Asa jangan diwaluh aja. Nabi senang. Jadi, sahabat tuh jadi senang dengan kesenangan Nabi. Apabila Nabi datang maka dimasakkannya waluh, Nabi memakannya sampai habis. Nyaman jua boy pian. Nyaman. Ulun apabila kajian dajen di Al Khairat panjang-panjang bebungkus daun apa ngarannya? Nah, iya, Faisal lo. Ada asa banget cantangan. Ada betati laman gitu. Jadi Nabi apa yang disenangi oleh Nabi, sahabat tuh menyenangi. Ulun dasar mulai bahari nangaran waluh tuh senang. Biar dijarang aja, asar parut lapar habis saja. Inya makan tuh jadi nyaman tuh karena parut lapar apa mun dihandak-handakan kan nyaman. Jadi senang. Kawitan di paumaan betanam waluh gana-gana dijarang. Ada di waluh tuh di tangkainya tuh dilubangin, sedikit dilubangi. Jangan dibuang tangkainya tuh. Di dalamnya tuh masukkan santan non gula abang. Ini sudah makan ulun resepnya ta. Jadi santan non gula abang, hintalu nang anu tuh masukkan, tutup pulang, disumap dalam dandangan. Tapi makannya imbah buka puasa. Jangan tengah hari. Pian hendak tahu alo. Dipais nyaman benar. Dimakan. Ternyata Nabi itu senang benar memakan. Disiapkan waluh sampai habis Nabi. Orang tuh mencintai, nah kada suka asalnya jadi suka. Kesenangan kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia senang ya. Karena dia menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun kada memadahkan nang kada katuju aluh tu bukan kada sayang lawan Nabi kada. Tapi Nabi senang makanan seperti itu. Nah itu juga dalam ibadah, dalam berbuka, insya Allah kalau dalam berbuka kita terlaksanakan. Kalau dalam sahur jarang kita terlaksanakan. Padahal Nabi itu makan kurma tuh waktu sahur dan waktu berbuka. Waktu sahur dan waktu berbuka. Waluh bang kada waluh. Amun ada paisnya kita makan juga. Jadi waktu sahur Nabi memakan sebelum memakan sesuatu, kurmanya direndam, kada di banyu panas, kada banyu zam-zam, banyu putih biasa, direndam kurmanya beberapa biji dimakan oleh Nabi. Kemudian airnya diminum, kadang-kadang cukup itu sahurnya. Cukup. Makanya berat badan Rasul itu stabil. Ini tinggi lawan berat ini jauh benar gue. Ujar dokter, Ustaz pian harus 15 kilo paling kada dia turunakan. Dok menurunkan 3 kilo aja saling uyuhan. Jadi alhamdulillah puasa sudah seminggu. Timbangan di higa peguringan aja bertimbang. Sudah mulai asalnya 90, ini 87. Tapi tunggu imbah buka kayaknya pulang. Bernaik pulang. Tapi kita berpuasa berniat ibadah. Ujalun kita nelan uminya kan gana-gana lah awaknya. Jangan berpuasa berniat hendak mengurusakan awak, jangan. Berniat beribadah, amun Allah Ta'ala beri petunjuk,
Bakuro simbah bulan puasa alhamdulillah. Biar hari raya seminggu boleh pulang. Kada stabil 5 kilo aja menurunkan saling uyuhan. 160 barat 90. Berapa tuh harus? 30 kilo harusnya. Nah itu. Tapi kita syukuri, mudah-mudahan. Yang penting, yang jangan berkurang semangatnya adalah ibadah, ibu-ibu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya kematian. Jadi Allah tidak membatasi ibadah. Kalau beribadahlah kamu kepada Allah sampai awakmu sakit-sakitan. Kada. Sampai sakit-sakitan, sampai kamu garing kada. Sedang sakit pun diwajibkan melaksanakan ibadah. Seperti sholat. Sholat kan kada ada liburannya. Kada ada ditinggalkan, karena apabila kada kau berdiri, duduk, apabila kada kau duduk, berbaring, asal sholat. Selama COVID tadi ulun sekian lawas di rumah sakit. Kemana pengarahnya? Arah peguringan tuh Pak. Arah peguringan kita kemana? Kada tahu lagi menuju arah. Tapi alhamdulillah wadah kita berabah tuh pas mengarah ke kiblat. Berbaring sholatnya. Dimanapun kita berada, sholat tuh kada ditinggalkan. Makanya qada sholat tuh menurut sekian hadis kada diperintahkan untuk mengqada sholat, karena sholatnya kada boleh ditinggalkan. Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Aku disuruh Nabi mengqada puasa yang tertinggal, tapi Nabi kada menyuruhku mengqada sholat yang tertinggal. Ujar Aisyah radhiyallahu anha, puasa kada, sholat kada, apabila pada saat datang haid. Tapi ibu-ibu datang haid 10 hari, maka wajib membayari puasanya karena 10 hari. Sholat yang tertinggal selama 10 hari haid, Nabi tidak memerintahkan untuk dibayari juga sholatnya. Kadada qada. Nangaran qada sholat tu sudah ulun padahakan non pian, kasiangan bangun subuh, kanyanyakan guring, kasiangan bangun pukul 8 tuh kadinya waktu sholat subuh lagi pang udah limpat benar, sudah sholat duha, tapi bujur-bujur kada terbangun. Azan nang parak benar lawan masjid itu kada mendengar, tertutup. Pukul 8 hanyar bangun, maka cepat bersihkan diri kita, ambil air wudu, sholat subuhlah jam 8. Sahkah? Sah. Nilainya sama dengan sholat subuh tepat waktu. Karena subuh itu inya bujur-bujur kada mendengar. Masalahnya tuh lamun isuk pukul 8 pulang, berarti mahir kesiangan kan gitu. Sholat itu harus tepat waktu. Di mana azan dikumandangkan, lebih-lebih dalam bulan puasa. Ulun berbahagia ibu-ibu, minggu-minggu pertama Ramadan ini jamaah, tapi ini sudah 2-3 hari mulai menurun. Baganal masjid musalla, ada musalla na halus, terpal kiri kanan, terpalnya sudah dilipat-lipat, kada dipakai lagi. Itulah semangat kita, tidak konsisten ngarannya. Semangat, kesibukan, ada kita kesibukan seberataan, Yang penting kita minta lawan Allah Ta'ala, semangat beribadah tuh jangan dicabut. Celaka hidup kita manakala semangat ibadah tuh kada hendak sama sekali. Hilir mudik orang ke masjid, laki-laki terutama, kada tahu urusannya. Maka sholat nih yang paling berat ya. Banyak orang nang puasa toko sebulan penuh,
puasa. Tapi sholat 5 kali sehari kada bisa. Umroh tiap tahun, duitnya banyak. Sholatnya nang rutin selama di Makkah aja. Di Madinah, embah bulik kada lagi. Jadi kada memberikan bekas. Tanda ibadah itu diterima Allah Ta'ala pada saat apa? Pada saat kita ingin menambah lagi ibadah yang lain. Ingin lagi menambah ibadah yang lain. Pian di bulan Ramadan nih sudah sholat malam, tarawih, sudah puasa, sudah mengaji. Apa yang kurang lagi? Sedekah, sudah sedekah, menyantuni fakir miskin. Jadi ibadah yang kita gawe menjadi magnet penarik ibadah-ibadah yang lain. Itu menandakan ibadah itu diterima. Apabila tanda ibadah itu diterima, ibadah itu hendak menambah lagi dengan ibadah-ibadah yang berikutnya. Ibu-ibu, ulun tahu termasuk ulun, jam ini kita nih jam nyaman benar. Ulun mbah boleh kajian kemudian madang duha setumat, salat duha, ulun umeme bangunakan kena anak mujahidin. Maka kada dibangunakannya kada tetulak ulun. Nyanyak benar guring. Nah, bangunakan mungkin 2-3 kali nah. Oh, mujahidin. Hanyar terbangun. Itu manusiawi kita. Lupa. Nabi kada bawa guringan tidak. Nabi guring juga. Tapi guringnya berbeda pada kita. Tanamu ainahu wa la yanamu qalbuh. Matanya tertidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Itu manusia paling mulia. Adalah kita nang mata teguring, hati kada pernah teguring, kada ada. Awas sidin guring dasar peigawan sidin. Amun Nabi mata tertidur tapi hati tidak pernah tertidur. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mintuhan Nabi baelang ke rumah Nabi dan Nabi sedang tertidur. Nabi kedengaran dari luar Nabi tertidurnya mendengkur, mengaruh. Didekati oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Suara dengkurannya itu adalah kalimat-kalimat Allah, zikir dan tasbih yang keluar. Amun kita nang bujuran mengaruh bujuran. Ulun sekamar waktu umrah mengaruh. Imba kadang-kadang bunyi kalau tok. Maka mengaruhnya tuh belain-lain. Begitu bunyi sepeda motor pulang bunyi apa-apa. Kayak apa? Ini nyanyak benar guring. Itu nyanyak benar. Nang dihiga kalah ham kuap. Tidak. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang hatinya selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Matanya boleh tertidur tapi hatinya tidak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satu la turadu da'watuhu. Ada 3 yang doa itu kada ditolak. Kajian kita terdahulu sudah ulun sampaikan. Hadis ini tadi bisa dihubungkan dengan ayat 185. 185 apabila ada orang yang bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, katakan ku dekat saja, aku akan memperkenankan permintaan apabila dia meminta dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah memperkenankan perintahku dan beriman kepadaku. Memperkenankan perintah itu ya berpuasa. Beriman kepada Allah karena Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Pian puasaan hari ini menandakan kita beriman, ibu-ibu. Tidak dengan perasaan ria ulun katakan itu. Tidak dengan perasaan angkuh, tapi itu nyata. Allah yang mengatakan. Kan perlu berbangga-bangga tentang itu. Tapi jika perintah Allah itu kita kabulkan, maka itu menandakan kita beriman. Sholat, puasa, zakat, sedekah, apa sebagainya. Kadang-kala dilakukan kecuali dengan dorongan iman. Banyak orang yang memiliki harta, yang hartanya sama, yang satu ini, tapi cara infaknya berbeda. Yang satu irit benar keluarnya, maka ledeng itu model ledeng anak mati itu. Tapi yang satu apabila mendengar sedekah, ada bantuan fakir miskin, buka puasa bersama, renovasi masjid, nah keluar. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman tu naik, kadang-kadang tu turun. Di waktu iman naik itulah magnet ibadah kuat. Magnet ibadah kuat. Syaratnya hendak berdoa tu ujar Allah Ta'ala, beribadah lawan aku dan beriman kepadaku. Di bulan puasa 3 ibadah yang tidak ditolak. Yang pertama, doa orang yang berpuasa. As-saim hina yuftir. Berpuasa sampai menjelang berbuka. Dikatakan dari sahur sampai berbuka. Kalau orang kayak itu terjemahnya berarti seharian permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kapan kita bisa mengangkat tangan kepada Allah apabila kita bisa meminta sungguh-sungguh kepada Allah? Sejak salat subuh sampai salat maghrib, berapa jam doa kita diijabah? Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sangat diijabahnya doa itu adalah menjelang detik-detik berbuka puasa. Ya ulun sampaikan kan lawan ibu-ibu, fenomena yang menyaksikan orang khusyuknya berdoa menjelang berbuka tuh apabila puasa di Saudi, apabila berpuasa di Makkah, apabila berpuasa di Makkah sebelum berbuka tuh, kalau kita sibuk batur. Ada sekelompok hamba Allah yang sibuk dengan tangannya diangkat menghadap ke kiblat, kemudian air matanya meleleh, ibu kelihatan nih basah, khusyuk pintanya kepada Allah Ta'ala. Dan waktu-waktu itu adalah waktu disiapkan untuk banyak-banyak meminta, Kita di situ kalahnya karena jam itu kita mengatur makanan. Sudah kurma sebiji, protes kenapa sebiji aja? Sudah sebiji di anda kurang, sudah kurma juga kan? Kada rambutan, kurma cukup. Kemudian bubur, kautannya ini, iya nafsu itu. Akhirnya nang sepiring seorang ditangkupnya 2 napal. Karena kebanyakan nang berbuka, nang lain kada takana. Semua kita itu mengikuti kepada aturan-aturan diajarkan Nabi. Berdoa menjelang berbuka itu waktu-waktu pilihan. Sempatkan kita 5 menit, 10 menit. Kalau perlu nang hendak diminum, dimakan berbuka tuh atur berdahulu. Sehingga detik-detik berbuka kita sudah siap untuk berdoa kepada Allah. Banyak pinta. Masih 22 hari Ramadan lagi. Manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Pintanya tuh kada berjauh-jauh, kada berbanyak-banyak. Ya Allah, berikan kepada hamba seperti apa yang kau berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan jauhkan hamba seperti apa yang engkau jauhkan dari Nabi Muhammad SAW. Itu doa yang tertinggi.
minta beribadah seperti Nabi senangnya beribadah, minta khusyuan dalam ibadah salat, karena kalau puasa itu insya Allah khusyuk. Ibadah yang paling dekat dengan Allah Ta'ala dengan keikhlasan itu puasa. Tapi salat banyak yang tidak khusyuk. Mencari khusyuan dalam salat itu sangat berat. Kadang-kadang orang yang teriak-teriak khusyuk belum tentu juga khusyuk. Ada aja nangaran si Hanzab itu mengganggu supaya kita tuh kada khusyuk. Taulah pian nangaran Hanzab tuh, syaitan yang beroperasi untuk merusak sholat orang. Nabi menyaksikan sahabatnya tuh khusyuk dalam sholat, Allahu Akbar, tapi tangannya kejanggut. Nah, kemudian Nabi berkata kepada sahabat yang lain, jika dia khusyuk dalam sholatnya, pasti tangannya kada melakukan seperti itu. Lagi pula apa sholat memusut-musut janggut? Sudah hendak tulak ngaca tadi ulun sisiri selesai. Amun giliran sholat kan usah dipacak kacak lagi kan usah. Ujar Nabi, jika dia khusyuk maka dia tidak akan melakukan seperti itu. Apalagi nang kita nih banyak benar gangguan. Nang dihigalah bacaannya saling nyaringan. Cuma ganggu juga. Saling nyaringan baca Fatihah, orang hafal bacaan Fatihah tuh. Tapi sidin maka nyambat ihdinas siratal mustaqim tuh 2, 3, 4 kali. Suruh ya baca Fatihah imbas sholat lancar. Aneh kan? Baca bang Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, dengarkan apabila sidat sholat. Iya kana apakah nang rasa kada nyambung tuh? Iya kana ini operasionalnya syaitan. Lamun kada gagal paling kada sholat, kualitas sholatnya sangat rendah. Maka Nabi SAW mengatakan apabila sholat tuh rasa ada gangguan, maka ucapkan ta'awuz. Nah, rasa terganggu mana sholatna, auzubillahi minasyaitonirrajim. Hati nang rasa terganggu, lamun dihiga nyaring tuh jangan auzubillah, dihiganya sangetinya. Hati rasa terganggu. Atau ujar Nabi, gelengkan ke sebelah kiri, meludah 3 kali. Ibu sudah tahu aja ludahnya tuh jangan berisi, isyarat aja. Nah, pacangan bahamok imbas sholat sangitnya na sebelah. Jangan berisi, isyarat. Kata sahabat, ya Rasul, setelah saya melaksanakan itu maka nyaman sholat dulu nyaman. Pernahlah kita mempraktekkan ini? Kada pernah. Jarang kita. Layau selayau-layaunya. Memang hati bicara tuh kada membatalkan sholat. Kada ada yang bisa mengontrol hati. Allahu Akbar. Ini di mujahidin. Allahu Akbar. Berjalan tuh sholat tuh. Apalagi tarawihnya memakai 4 rakaat 1 salam. Layau sudah sampai ke gambut, kemana-mana nih. Meluncat-luncat, hati itu meluncat-luncat. Batallah sholatnya, kada batal selama kada diucapakan. Tapi apabila diucapakan membatalkan sholat. Kada ada juga kalau nang bapandar bahasa Banjar sholat itu kada ada. Biasanya kehusuan sholat itu bisa hilang dengan menambah bacaan-bacaan nang kada disuruh dalam sholat, nang kada diajarkan dalam ibadah sholat kita. Puasa yang diisi di dalamnya dengan sholat. Hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, maksudnya sholat malam, Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Ibu, satu kebahagiaan apa lain pada itu? Siang pengampunan, malam pengampunan. Siang pengampunan, malam pengampunan. Siangnya man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Kita lewati Ramadan sebulan penuh dengan siang puasa, malam qiyamul lail, sebulanan pengampunan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, salatul khamsa wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu, salat yang satu ke salat yang lain. Kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, antara kedua ketiganya itu mukaffaratun, pengampunan dosa-dosa. Di antaranya apa yang Nabi contohkan? Di antaranya 3 macam. Subuh tadi kita sholat, sebelum datangnya sholat zuhur, sepanjangannya Allah mengampuni kita aja nih, antara waktu sholat. Imbah zuhur kita sholat, menjelang asar pengampunan, sekalipun kita ada yang menampi baras umpamanya, ada yang melakukan ritual, seorang guru dia mengajar, seorang karyawan dia bekerja, seorang pedagang dia berjualan, seorang pekebun petani di sawah di kebunnya, tapi pagi dia sholat, menjelang subuh pengampunan Allah Ta'ala. Mukaffaratun, Nabi hadis sahih nih. Wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat, laki-laki Pak, dari Jumat dulu ke Jumat berikutnya pengampunan. Yang lebih dahsyat, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan 1445 sampai ke Ramadan 1446, setahun, pengampunan selama setahunan. Asal Ramadan 1445 ini diisi penuh dengan ibadah yang diajarkan. Ibadahnya apa? Siang puasa, malamnya tarawih. Uzur tarawihnya kada kawa ke masjid, kada apa-apa jika itu dilakukan di rumah. Jika itu dilakukan di rumah. Sedikit ulun menyinggung tentang sholat tarawih, Ibu. Kadang-kadang orang memandang sholat tarawih itu lebih mulia daripada sholat isya. Kena aja lu isanya 4 tarawih aja berdahulu. Sholat tarawih itu harus habis sholat isya, habis sholat isya. Kadang-kadang habis sholat isya pun nyender menghadang sholat tarawih, padahal ada 2 rakaat. Diperintahkan ba'diyah isya, jangan tertinggal. Datang kita ke masjid, orang sudah mulai sholat tarawih. Beberapa tahun yang lewat ulun alami. Ulun masih kultum di Banjarbaru. Sungsung aja tulak belum berbuka karena ada apa peristiwanya waktu itu, kalau kada salah ini Alfamart nang runtuh. Nah, digambut macet kami hendak lewat macet. Buka di jalan. Alhamdulillah ada banyu putih. Buka. Kurma ada juga, makan non kurma di jalan. Sampai ke tujuan, kalau kada salah Hajah Nuriyah, orang sudah mulai sholat tarawih. Ulun datang, berarti ulun belum bisa kan? Belum bisa. Kayak apa ulun ndak bisa? Maka ulun masuk ke barisan orang sholat tarawih, Allahu Akbar. Ulun berniat sholat isya, imam sholat tarawih. Kada apa-apa lah, kada apa-apa. Ini yang menjadikan kadang-kadang kita ditagur orang di Masjid Terapung di Jeddah tuh. Indonesia muskilat janya ngalibanar Indonesia nya diatur.
Karena pengumuman bahasa Indonesia di muka pintu, jangan membangun jamaah baru apabila jamaah yang ada sudah ada. Tapi orang kita kan kada mau inya sholat zuhur, nang lain kan jamak sholat asar, kada mau umpatnya. Padahal boleh. Itu imam sedang sholat asar, kita datang gabung ke sana, kita sholat zuhur. Apa ngalihnya? Sama pada 2 rakaat. Nang asar salam, kita sholat zuhur lagi, sholat asar lagi. Kayak itu. Masuk ulun ke Hajah Nuriyah, ulun 4 bergabung lawan imam. Persis imam mulai tarawih. Sudah 2 rakaat tarawihnya waktu itu. Rakaat kedua, hampir rakaat kedua, ulun masuk, kemudian ulun selesaikan imam rakaat kedua, nyambung rakaat ketiga, ulun mengangkat takbir, berniat sholat isya. Salam setelah tasyahud, ulun tasyahud kedua, imam tasyahud akhir. Maka setelah imam salam, ulun berdiri menambah sholat isya. Boleh aja kah? Boleh. Imbah itu hanya kita sholat tarawih. Ini biar kayak sekena isanya di rumah aja jajarnya. Kada tahu tersedita. Harusnya tarawih itu setelah sholat isya. Kalau ibu-ibu, karena ibu-ibu dibolehkan kalau ibu-ibu sholat di rumahnya, di kamarnya, isya berdahulu hanyar tarawih. Kalau perlu sempurnakan. Bahkan kalau ibu-ibu yang di rumah tuh mudah menyempurnakan sholat isya. Selesai sholat isya 2 rakaat ba'diyah isya, hanyar sholat tarawih. Nyaman pian milih, karena boleh dalam tarjih Muhammadiyah boleh memilih hendak 4-4-3 atau 2-2-2-2, 5 kali 2 10 tambah 1. Itu diberikan pilihan. Jadi kita bukan semuanya 4-4-3. Hendak nang 4-4-3 boleh. Hendak nang 2-2-2-2-2-2 1 boleh. Saudi Arabia 2 tahun sudah berturut-turut. Mulanya berapa? 20 tambah 3. 20 tambah 3. Jadi di 10 pertengahan supir berganti. Imam pertama 10 rakaat, masuk imam kedua. Ayat yang dibaca 1 juz. Kemudian 2 tahun sudah, mulai tahun kemarin ulun puasa di Makkah Madinah. Tahun ini ulun kada, tapi ulun berteleponan dengan jemaah yang berangkat persis. Saudi Arabia sholat tarawihnya 13 rakaat. 10 ditambah 3 jadi kada 23 lagi. 10 5 kali salam tambah witir 3, cuman tetap sejus juga. Kalau dulu sejus 20 rakaat, ini sejus 10 rakaat. Nah lintuhut keletek lucut. Bayangkan pian 1 juz itu 9 lambar. Dilaksanakan sholat 10 rakaat. Hampir serakaat itu selambar. Separuh selambar sebelah muka jar kami bari. Itu kan sudah lawas banget. Apalagi selambar. Nah, yang apa imamnya pindah ke dampe-dampe salawas banget. Ada aja gangguan. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi doa di dalam bulan Ramadan itu diijabah dengan syarat kita memperbaiki ibadahnya di bulan Ramadan. Kita isi. Kemudian pengampunan di bulan Ramadan setahunan. Sebulan diampuni apabila tarawih, puasa sebulanan siang malam. Kemudian habis Ramadan, menyongsong Ramadan tahun berikutnya, setahunan pengampunan.
majtanabatil kabair, ujar Nabi. Asal nang digawinya tuh lain dosa besar. Lain dosa besar. Dosa besar tuh apa? Pertama, syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, qauluz zur, persaksian palsu. Nabi waktu menyebut qauluz zur tuh Nabi ulang-ulang. Hati-hati dengan persaksian palsu, hati-hati dengan persaksian palsu, hati-hati dengan persaksian palsu. Sehingga kata sahabat, mudahan Nabi ampih menyambat, dibulik-bulikin Nabi. Saking apa? Saking pentingnya, mun kada tahu kisahnya tuh jangan piragah tahu. Ini nang kada tahu kisahnya nang tampil, aku saksinya. Dikiranya kada bertanggung jawab di hari kiamat. Persaksian palsu tuh akan menghukum yang benar dan membenarkan yang salah, ibu-ibu. Jadi Nabi sejajarkan urutannya. Nah, pertama syirik, kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga saksi palsu. Amun ketiga-tiganya nih pang ada ngalih taubatnya. Syirik sidin iya, lon kuitan wani bemamai. Padahal nang melajari bapender dulu siapa? Khawatir kewitan anak sudah 3 tahun kada bisa pender. A, B dilatih, alif kuitan nah habis-habisan. Sekalinya mbah lancar bapender bemamai kuitan. Ada durhaka. Dan jangan mudah menyampaikan sesuatu kalau kita kada mengerti, kalau kita kada tahu. Jangan jadi persaksian palsu. Jadi yang pertama doa yang diijabah. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang dalam keadaan safar, orang bepergian. Kajian dahulu sudah mempadahkan doa orang bepergian ibadah, bepergian ibadah maksudnya. Namun pian hendak bepergian niat mulai di rumah kemana nih bepergiannya? Kita ke Candi Borobudur, imbah tuntung ke Candi Borobudur, ke candi mana-mana pulang tuh. Boleh ke rumah karena ditutup ke Candi Agung umpamanya. Itu saparnya ibadah lah, bukan lain ibadah. Atau kemana? Ke Bali. Oh, ke Bali itu bisa ibadah. Asal kuitan tinggal di situ. Kemana nih hendak ke Bali nih? Maelangi mama. Padahal pura-pura aja maelangi mama tuh. Belang ya setumat, itu lalu datang aja ke pantai melihat nang kada cukup kain babaju tuh. Itu musafir nang ka itu tuh kada diijabah doanya. Mun safar ibadah kada tentu safar umroh pian melangi kuitan aja ke hulu sungai itu. Seperjalanan pian berangkat perjalanan pian bulik tu diijabah. Bagus pian dalam kendaraan tu berdoa. Pinta kepada Allah Ta'ala. Karena dakwatul musafir diijabah. Yang ketiga yang diijabah doanya wa da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya, orang yang dianiaya, orang yang dianiaya. Sekalipun yang dianiaya ini orang kafir, maka dalam Islam dilarang kezoliman, jangan menzolimi orang lain. Karena doa orang yang teraniaya itu diijabah oleh Allah. Apabila dia dianiaya, maka dia berdoa waktu itu dikabulkan. Ulun pernah bertakun bahari itu, apabila ada orang berpengantenan, supaya jangan hujan, kucing dibuatnya dalam kotak. Kucing kepalanya ke atas, ini awaknya ke dalam kotak. Kotak tuh ditanamnya di dalam tanah, kepala kucing ke atas, awak kucing ke dalam lubang himpurnya. Pukul 7 sudah mulai kucing kuriak.
ngoek. Sore hampir jam 4 kucing kada kau bersuara lagi, habis sudah suaranya. Ya, ulun coba meneliti kenapa jadi itu menjadi penahan hujan. Ujarnya kucing sedang teraniaya dan doa kucing dikabulkan. Kadinya yang teraniaya tuh kucingnya dianiaya. Inya kisah memakai ke hadisnya doa orang yang teraniaya. Supan lawan kucing, minta doa kucing. Manusia lebih mulia. Nah, jadi 3 yang tidak ditolak doa kita. Mungkin itu aja pula yang dapat sampaikan. Pukul 10 udah. Pukul 10 adalah yang ditakunakan. Jangan banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada titipan dari Tanah Bumbu Ustaz tadi malam. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi pada kemarin 16-17 di Masjid An-Nijam Ustaz. Iya. Ustaz pernah di situ kan? Pagatan. Nah, Pagatan. Madiah. Okay. Di situ terjadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini Pak Ustaz ada acaranya pembasuhan kaki untuk ibu oleh Pemkab Tanah Bumbu. Nah, kemarin terjadinya Pak Ustaz ini Terus? Di sana Pak Ustaz itu adakah ajaran Islam yang mengajarkan itu, atau ada hadisnya, atau masukan dari pemerintah bisa juga kan Pak Ustaz gitu. Nah, terus ada 16-17 kemarin baru terjadi. Oh, jadi pula kolektif nih. Iya. Bersama. Tapi Muhammadiyah nggak ada. Tapi masjidnya masih Muhammadiyah. Nanti dipakai. Oh, Jadi ada foto-fotonya semua di sini. Jadi jadi acaranya nih kaki-kaki ibu dimasukkan dalam baskom gitu Pak ya. Anaknya yang membasuh juga. Kemudian banyunya diminum atau diapain? Ada kan sini contoh ada. Iya, paham ulun. Ya, mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya nanya ya Ustaz, juga nih. Saya ini habis sahur itu minum obat Ustaz. Iya. Karena kaki kan saya tidak bisa. Terus seharian menurut saya apanya rasa pakai rasa teduh Ustaz, rasa pahit banget gitu. Obatnya? Iya. Karena kita kan orang minum Ustaz ya. Iya. Terus itu saya kita boleh digumur-gumur atau cara minumnya supaya sedikit minum obat. Iya. Sedangkan untuk kita ini kan Ustaz hanya untuk jawab ya Ustaz. Kalau Ustaz sudah nggak boleh ya Ustaz ya. Iya. Itu aja saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dia bubuhan situ terus nana. Enggak. Wudhu kan basuh tangan, bawa kumur, ambil tidur. Hangatan itu apa? Bahasa apa pulang mulai basuh tangan, bawa kumur yang 3 kali. Udonya? Udo. Apakah dilanjutkan terus atau bahasa? Batalnya apa Bu? Batalnya apa? Buang. Kadang mengatur kita nah. Oh iya. Nah, ya. Sudah itu yang cuci tangan misalnya, yang misalnya yang cuci muka apalah. Tangan. Tot, Baca pulang itu terserah beliau. Baca pulang apakah dimulai dari awal lagi? Iya, paham belum? Atau diteruskan? Iya. Nomor 4 silakan, ada lagi. Ini di muka Bu, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menyambung soal yang cuci kaki tadi. Kalau gini, saya tuh nyimpen
tali pusar anak saya waktu Iya. lahiran. Tapi cuma nyimpan aja buat kenang-kenangan kayak gitu, bukan nggak ada niat apa-apa. Ini termasuk syirik nggak Ustaz ya? Tali Sampai sekarang masih ada. iya Bu. Terima kasih, Tali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi tali wabarakatuh. pusar disimpan dalam toples, kenang-kenangan. Nggak dalam toples, Ada- ada wadah kayak itu saya simpan di atas. Oh nya kan kering lah itulah. Ya, tapi nggak ada niatan buat apa-apa, cuma buat kenang-kenangan aja. Itu apakah itu sikap jadi syirik kayak gitu Ustaz? Iya. Saya ngerti. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terakhir satu nang kelima adakah? Among kada ada nyaman dijawab adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di muka tampil. Apa tadi nanti anak hati? Nah ini sudah saya pada dulu. Ini kan setahun setengah berapa jam setelah. Nah itu apa sebaik ini kan udah berdiamin di sungai ada di perumahan kesehatan tujuh kan. Dalam hati sejak ke arah. Nah itu apa meninggalkan aja kayaknya apa terawih ke. Lon siapa sih Den? Lon siapa sih Den? Di rumah lon siapa? Seorang Itu ada di anak turun Oh, tapi kan sudah dimakannya sudah kalah. Lengkap aja. Ya. Habis kah? Itu aja kalah. Terus yang kedua setelah ulun mama dari setelah ini kan semangat tuh di rumah tunggu hari Minggu hari Selasa ulun ini kesana Ustaz. Jangan bisa kesini biar mama buang-buang duit biar mama. Jadi mana sih Den? Di mana sih Den? Mama di Banjarbaru. Eh, Ini rumah sakit kalau di plus yang pernah kita Ustaz. Nah, ulun itu jangan ulun berkuaninya setelah ulun sekolahnya di Jawa kan dari Jakarta. Nah itu 4.300 itu aja. Nah jadi banyak urusan mati-matiku dimanapun mati itu kan. Kalau beneran bikin aja. si Den tuh marahkah dia elang itu atau karena mahat ya kan? Oh iya. Cuman kan dia harus sadar kan karena ya penyembuh ini gitu. Enggak. Iya, emang ngerti. Masih setelah anak-anak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, enang lainnya minta maaf nih pertanyaan terakhir dulu dijawab nih. Jadi basian orang tua kita pasti kayak itu. Dibawakan apa aja kah? Omah, baduit aja lah nyawa aja. Sama orang tua kita tuh. Menghatiakan lawan kesengsaraan, penderitaan, kekurangan anak tuh luar biasa. Maka ada pepatah, kasih anak tuh sepanjang gala, kasih ibu sepanjang jalan. Kada ada baampihan. Itu menandakan sidin sayang benar lon pian. Tapi jangan bahas sidin nang itu. Lalu indah kita melangi jangan. Itu mengganang lawan anak, apalagi anak nang diganang maaf lah. Kadang-kadang pina kurang pada anak nang lain, keadaan hidupnya mengganang. Dia andaki duit tuh di tangan. Nyopang cucu nyopang kayak apa nak orang tua kita. Padahal kita tuh bahagia nang kayak ini nah. Jadi itu orang tua. Dan insya Allah kita jadi orang tua kayak tujuan anak kita. Itu kada bagus ya. Ya tetap aja dielangi. Nah kemudian
laki ditinggal tarawih asa sudah diurus. Umpamanya makan sudah sidinnya tuang kada kau puasa kalau lah. Puasa. Oh, apalagi puasa luar biasa. Namanya pula. Bagusnya, ya alhamdulillah. Pian rawat aja baik-baik gitu. Kunci surga bebinian itu, kunci surga bebinian. Amin ya rabbal alamin. Apabila pian ikhlas, kenal benar pahalanya. Maka sudah berapa tahun? Iya. Jadi kata Bapak, namun sudah selesai tinggalkan dan kita ibu minta izin. Nah, ulun daka tarawih dulu, daka rahmah umpamanya selesai cepat-cepat bulik. Bagus saja tuh, bagus. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama tadi pertanyaan titipan. Ibu dari Tanah Bumbu, ada ritual pencucian kaki, ya lah bola. Ibu mana tadi nang batakon tadi? Siapa? Nang pencucian batis pian kan batakon? Nah, enggak, nah itu. Jadi ritual pencucian kaki bagi ibu. Jika itu hanya sekedar kakinya dicuci, kada seberapa. Tapi kalau dibuat satu ritual, ini akan lebih menyebarnya. Imbah tuntung cuci kaki, dilap, maka sujud di kaki ibu. Sujud ini yang haram hukumnya. Sujud di kaki ibu itu haram karena sujud tuh hanya boleh kepada Allah Ta'ala. Bahari banyak nang kada tahu. Kadang-kadang di-share di grup. Nih, anak lawas kada bertemuan sujud dicuci di kaki ibu. Jadi kalau umpamanya ada ritual pencucian membersihi akan batis mama nang pinarigat kada apa-apa. Tapi itu dikemas dan dalam acara yang sengaja diadakan. Maka wadahnya Andi Jam lawan pernah ke situ diadakan. Sebaiknya itu kada perlu dilakukan. Artinya bukan ulun nyuruh biar aja sarigat-rigatnya batis kuitan, tidak. Boleh waktu di rumah kuku sidin pina panjang potong akan, batis sidin pina kada bersih basuhakan, sabuni. Kalau perlu sidin kada kau mandi dimandii kan itu tugas kita. Tapi lamun dikemas dalam suatu acara yang khusus, maka itu yang berbenturan dengan akidah kita. Yang pada gilirannya apabila tuntung dibasuh batis kuitan, maka banyu nang membasuhakannya itu ditempung asakan. Satu atau pelanggarannya. Yang kedua simbah dilap kakinya, maka sujud di kaki ibu. Ibu kaki siapa aja kada boleh, haram disujuti. Karena melihat ada di grup itu dikirim seorang sujud di kaki seseorang, maka nang ampun batis nih santai aja nya diciumi orang batisnya. Jadi itu kada boleh. Bagus sih nyama ngirim makan pertanyaan itu pelajaran bagi kita yang di Banjar. Ketaatan lawan orang tua bukan seperti itu. Ya kalau batas mencium tangan silahkan, menyayangi, tapi ketaatan yang paling utama jangan menyakiti perasaannya dan memenuhi keperluannya. Karena sidin begawe kada kawa lagi, sudah bergantung lawan anak, keperluannya selama kita kawa penuhi. Dan jangan menyakiti hati. Menyakiti hati itu ucapan, perbuatan. Ucapan kada, perbuatan kada, dari mata celeng-celeng. Lawan kuitan. Ini kada boleh. Jadi
Ibu ada ritual kayak itu tuh kita ngeri juga kalau pindah berkembang sampai pada apa? Memanfaatkan air cucian batis tuh kah? Malah kalau bahari Allah alam di Banjar di kampung ulun, orang bulik haji tuh bahari batisnya dibasuh di baskom. Basuh di baskom. Kemudian basuhan batis nang bulik haji itu ditempung masakan, mudahan kawan naik haji juga. Ini ngeri benar. Apalagi nang menampung masakannya, kuitannya kada kawan naik haji, na abah na batis anak bekas dibasuh. Itulah sesuatu yang dilakukan tanpa tuntunan agama. Yang berbahaya akidah, ibu-ibu, akidah. Nah, kemudian yang berikutnya minum obat pahit. Ya, ulun minum obat juga, Bu. Pahit, dasar pahit. Kalau minum tuh betul menulun minum obat, tuntung minum obat. Selesai waktu sahur masih ada pisang ambon sebiji-biji, hilang pahitnya. Dimakannya. Sampai minum, itu makan lagi makanan yang sejenis buah untuk menghilangkan rasa pahit. Cuma ngaran obat pahit tuh bujur ibu tadi sampai ke besukan. Besukan. Yang jelas jangan diminumi banyu. Kalau diminumi banyu puasanya batal. Bawa berkumur-kumur pang, boleh berkumur-kumur. Tapi berkumur-kumur tuh asli. Apabila secangkir banyunya, keluarnya secangkir juga. Kalau berkumur-kumur banyu secangkir, keluarnya setengah, berarti masuk ke dalam setengah. Itu pun jika matahari tidak sudah gelincir. Apabila matahari gelincir, apabila berkumur-kumur dingin di sini. Nah, sehingga ulama mengatakan jangan, kada perlu. Gosok gigi, hendak buka di masjid, bawa aja sikat giginya. Biasanya ulun apabila buka di mana itu ada sikat gigi nah halus tuh ulun bawa. Karena imbah tuntung itu kita banyak bepender. Hadapan kalau pindah pingsan nang bepender ulun kita. Nah, boleh. Nah, tapi sementara pagi menjelang siang masih boleh. Nah, kemudian yang berikutnya wudu, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Oh, takantut batal. Embah takantut teruskan aja kah kepala, pulang dari udu pulang diulang. Dari udu. Jadi dari membasuh muka. Jadi udu tadi batal. Jadi kada diteruskan kada. Artinya baudu ba'asa. Pas baudu ba'asa hendak membasuh batis pulang. Maklum kita Tuhan kan kada kuat lagi tuh karetnya tuh kada kuat lagi. Sehingga bergerak sedikit kada disengaja bergerak bus bekantut. Tengok nang lain Pak Haji kan minta maaf lah aja sih sama Pak Haji aja kita. Ini kita kan lebih kuat lagi karetnya tuh jadi tergerak kuat terpaksa. Maka mau debe irama atau bunyinya keluarnya tuh. Jadi diulangi. Ya berikutnya ibu tadi menyimpan tali pusar. Ini juga banyak bahari itu tali pusar dalam wadah obat. Apabila ada wadah obat sirup tuh dibersihkan, maka dimasukkan tali pusar situ, ditutup, disimpan. Memang menyimpan nih kada dilarang, tapi akhirnya ada satu keyakinan yang bisa membuat iman kita bergeser. Kalau umpamanya sekedar kenang-kenangan, bendanya kada tapi penting bang bu, kesan kenang-kenangan apa tadi, daging karing
daging kering. Jadi di waktu orang-orang Taif meminta kepada Nabi untuk tidak membongkar berhala yang bekas mereka sembah, mereka sebagai kenang-kenangan, ya Rasul, kebodohan kami masa lalu. Kami bodoh masa lalu melakukan itu. Jadi apabila berhala itu masih ada, kami ingat, oh bungul bang kami bahari ini menyembah berhala. Tapi tetap Nabi mengatakan, bongkar berhala itu. Bongkar, buang, bagus saja dibuang. Buang. Insya Allah ada apa-apa bu, buang aja. Kemana ibu mau membuangnya? Jadi bongkar berhala itu. Karena dengan itu dulu imanmu rusak. Dengan itu dulu kamu membenci Islam, kamu membenci Nabi Muhammad SAW. Jadi takutnya kalau kada dibuang, diwarisi oleh anak-anak berikutnya. Apalagi dipasanakan paman. Ini tari pusarikam dahulu anaknya ini sudah dewasa nah. Kemudian anak itu menikah, lahir lagi anaknya, maka tali pusarnya disimpannya lagi. Nah, jadi lebih baik dibuang aja belah. Nah kemudian yang berikutnya, sudah tadi. Cukup dulu kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah esok kita lagi di Ar-Rahmah untuk meneruskan kajian sekitar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan fisik dan semangat kita untuk datang ke majelis-majelis ilmu, karena ganjarannya sangat besar sebagaimana sudah diceritakan. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.